Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari PT Hutama Buana Perkasa, salam kenal. Saya Sabtono Susanto. Bagi yang belum kenal, tapi kalau yang sudah kenal, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 1 juta. Bercanda. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian form cuti, di mana form cuti ini wajib diisi. Hukumnya wajib ya, nggak makruh, nggak sunnah, tapi wajib diisi bagi setiap karyawan maupun karyawati di PT HBP yang ingin melaksanakan cuti, baik itu cuti per 3 bulan maupun cuti tahunan. Kenapa ini harus diisi dan pengisinya pun itu maksimal 3 hari sebelum si karyawan ini cuti, karena nanti pada saat si karyawan ini cuti gak ada lagi tuh yang ditelepon-telepon, ditanya-tanya mana nih tempat penyimpanan pekerjaannya, filenya yang ada di folder mana dan sebagainya. Hal ini ya biar lebih maksimal sih teman-teman selama cuti itu, biar gak diganggu-ganggu dengan pekerjaan, sehingga nanti ketika sudah masuk bekerja kembali itu lebih fresh. Dan saya harapkan ini akan berlangsung ya, atau bisa digunakan di awal bulan, sehingga untuk administrasi nantinya akan lebih rapi. Dan ke depan nanti saya akan melakukan pengecekan terhadap form-form yang ada di PT-PT yang ada di HCL Group ini. Jadi mulai dari sekarang kita udah bisa mulai rapi-rapi ini untuk form-form berkaitan dengan administrasi ke HRD-an. Oke, langsung saja saya akan memberikan format lampiran cutinya seperti yang tertampil di layar kaca teman-teman semuanya. Oke, baik. Di sini teman-teman silakan diisi nama lengkapnya bagi karyawan yang ingin cuti, kemudian nama nik karyawannya, nik karyawan. Untuk jabatannya ini apakah dia berada sebagai asisten gudang atau kepala gudang, mekanik senior atau alimen dan sebagainya, itu wajib diisi. Kemudian juga divisinya, kalau mekanik itu di bagian operasional, kalau di gudang ya di gudang saja. Namun sebelum pengisian identitas nama karyawan tersebut, teman-teman harus membuat terlebih dahulu nih form urutan keberapa. Kalau seandainya satu hari itu ada 5 orang, berarti masing-masing orang itu masing-masing penomoran ini wajib diisi sebanyak pengajuan cuti si karyawan tersebut. Oke, di sini saya contohkan form 1 saja. Selanjutnya untuk sisa cuti, nah ini saya ada insert ya. Cuti karyawan sistem roster itu artinya sistem cutinya per 3 bulan itu selama 15 HK. Di sini kenapa 60? Karena saya mengkalikan per 3 bulan itu, kalau seandainya si karyawan ini ada di luar kota, maka untuk hari-hari pertama kali dihitung cuti itu adalah ada penambahan, mohon maaf, ada penambahan 2 hari, harusnya kan 13 hari nih selama 3 bulan itu. Hanya saja yang 2 hari ini saya masukkan agar eh, selama perjalanan itu si karyawan bisa mendapatkan haknya juga. Makanya saya buat di sini 15 hari, 1 tahun itu hanya 4 kali. Kalau dia per 3 bulan berarti 4 kali 3 12, dan satu kalinya itu 15. Berarti 15 kali 4 60. Seperti itu. Oke. Selanjutnya si karyawan ini ketika ingin mengambil cuti, contohnya per 3 bulan ya, silakan diisi saja di sini 15 hari pada pada cuti tahun 2003 ini. Kemudian tanggal cutinya saya contohkan di sini adalah tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember. Izin cutinya 15 hari kerja sama. Kemudian sisa cuti ini tinggal dikurangi saja, 60 dikurang 15, maka dalam 1 tahun ini nantinya selama 2023 sisanya itu tinggal 45 hari kerja lagi. Nah, di sini si karyawan wajib menandatangani form pengajuan cuti ini, kemudian penggantinya pun wajib mengisi atau menandatangani form tersebut. Kemudian atasan terkait, kalau tidak ada atasan terkaitnya langsung saja ke pengawas lapangan. Biasanya kan kalau kita staff nih, staff gudang contohnya, atasan terkaitnya berarti kepala gudang. Nah, kepala gudang nanti tanda tangan lagi ke pengawas lapangan, dan terakhir di bagian administrasi HRD. Karena di sana itu belum ada admin HRD, maka bagian admin yang ada di setiap sektor itu ya wajib membantu pekerjaan HRD. Salah satunya adalah rekapan cuti ini, seperti itu. Yang selama ini berjalan kan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan HRD ya, seperti surat referensi kerja, surat pengunduran diri, ya itu adalah bagian dari job desk-nya HRD. Jadi teman-teman juga sudah familiar atau sudah terbiasa mengisi. Maka di sini admin HRD wajib menandatangani sehingga mereka juga tahu, si admin HRD ini, bahwasanya si karyawan bersangkutan memang sedang pelaksanaan cuti. Nah, lalu bagaimana karyawan yang
seandainya di sektor, kalau sektor jarang ya yang hari Minggu libur. Tapi ini saya membuat secara kumulatif saja. Contohnya seperti di gudang ya, di gudang Pekanbaru. Kita itu kalau hari Minggu libur, maka sisa hak cuti si karyawan ini dalam 1 tahun itu adalah 12 hari kerja. Nah, 12 hari kerja ini kita tidak mengikuti cuti bersama seperti yang di kalender ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar kan itu cuti bersama memotong hak cuti tahunan. Sisanya akhirnya cuma sedikit yang didapat si karyawan. Tapi kalau di HCL ini it's very very different teman-teman. Itu beda banget. Jadi kita special edition ya. Jadi cuti bersama tidak memotong hak cuti tahunan. Seperti itu. Jadi tetap utuh 12 hari. Akan tetapi dalam satu bulan itu dalam satu kali cuti itu karyawan hanya atau maksimal hanya boleh 4 hari saja untuk pengambilan cutinya selama 1 tahun. Jadi nanti kalau umpamanya bulan November ini sudah ngambil 5 hari, nanti di 2 bulan berikutnya baru boleh ngambil hak cutinya lagi seperti itu. Jadi tidak boleh satu bulan berturut-turut mengambil cuti karena nanti akan mengganggu operasional. Oke ya, saya rasa sudah cukup di sini. Jadi ini nggak perlu bingung lagi, untuk sisa cuti ini bisa dikurangin saja 60 dikurang 15, 45. Berarti kalau 12 yang cuti tahunan ini 12 dikurang 5 hari si karyawan yang mengambil sisa cuti, maka sisa cuti dalam tahun 2003 ini hanya 7 hari lagi seperti itu. Oke, kemudian keterangannya juga wajib diisi ya teman-teman. Si karyawan ini cutinya kenapa nih? Kalau dia seandainya mengambil cuti per 3 bulan, maka wajib keterangan pengambilan cuti ini untuk per 3 bulan atau menikah atau melahirkan atau untuk mengambil cuti tahunan ini. Nah, jadi ketika teman-teman itu di bulan berikutnya akan atau di 3 bulan berikutnya akan mengambil cuti, teman-teman admin HRD tidak perlu mengeprint kembali. Jadi cukup mengambil form cuti ini kemudian diisi di urutan nomor 2 lagi. Contohnya di sini kan sisa cuti dia tinggal 45, berarti di sini dibuat 45 hari. Oke, cutinya di sini 15. Mulainya dari kapan nih Pak Media? Contohnya di sini di tanggal 15 Desember. Ini contoh ya, jadi dalam 1 bulan itu tidak boleh lebih dari 15 hari kerja kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nih contohnya seperti ini, dia dapat 15. Oke, berarti sisa cuti dia berikutnya tinggal 30 hari lagi. Oke, sama ini tanda tangan karyawan juga ya, sama seperti tadi. Oke, itu contohnya. Setelah itu, setelah ditandatangani form cuti ini si karyawan, admin HRD wajib melakukan rekapitulasi daripada cuti si karyawan tersebut. Ini saya contohkan nama saya ya, nick saya 5457, nama karyawan, tanggal masuk karyawan ini bisa dilihat di database yang dikirim dari Keria ya. Setiap harinya tuh ada database update terbaru. Kemudian lama bekerjanya di sini bisa kita lihat saya itu baru 11 bulan. Nah, ternyata saya baru nih bergabung di HCL Group. Kemudian mulai cutinya ini dibuat di tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Hak cuti si karyawan ini 12. Maka nah ini yang garis-garis kuning di cuti 1, cuti 2, cuti 3 ini adalah total hari cuti si karyawan, teman-teman. Jadi kalau seandainya saya itu dalam November ini mengambil 3 hari ya silahkan dibuat 3. Tapi nanti saya di bulan berikutnya saya mengambil ini 3 hari lagi, maka dia akan terotomatis langsung mengurangi sisa hak cuti tahunnya sehingga terotomatis akan menghitung sisa cuti si karyawan tersebut. Ini masih manual banget sih teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah menggunakan era digitalisasi jadi karyawan itu bisa langsung pengajuan cuti dari aplikasi. Nah, tapi itu next sih mudah-mudahan. Dan kita sekarang belajar dulu yang manual ya sebelum go to digitalisasi kita belajar manual terlebih dahulu. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya harapkan teman-teman yang di bagian administrasi itu wajib jago dalam pendataan ya yang di admin HRD, kemudian rekapitulasi form cuti ini wajib disimpan rapi di filing dokumen sehingga nanti pada saat ada pemeriksaan terkait HRD itu bisa langsung ditampilkan form-formnya. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa. Jangan lupa berkunjung ke Pekanbaru. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar di YouTube ini. Terima kasih.